Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar bareng lagi ya, bagaimana cara kita bisa menjual produk dengan harga yang lebih tinggi, tapi bisa laku lebih banyak ya. Ini menarik sekali untuk kita bahas bersama-sama teman-teman ya. Biasanya kalau misalnya orang-orang pada umumnya ya, penjual pada umumnya, sales pada umumnya, mereka itu melakukan perang harga ya. Mereka itu berpikir seperti ini teman-teman. Ini kalau misalnya saya bisa kasih harga lebih murah, produk saya pasti laku lebih banyak, ya. Faktanya tidak seperti itu ya. Fakta lapangan itu tidak seperti itu. Tidak semua produk yang murah itu penjualnya bisa lebih banyak dibandingkan produk yang harganya lebih tinggi. Walaupun produknya itu sama, ya. Kok bisa? Dulu teman-teman, waktu saya pertama kali membangun channel YouTube Sales Magic, itu ada sebuah kata-kata yang sering sekali saya ucapkan ya. Rahasia bisa berjualan itu ada 3 unsur yang harus terpenuhi, produk, market, dan marketing ya. Produk yang tepat dijual di market yang tepat menggunakan strategi marketing yang tepat. Itu adalah dasar ya, dasarnya orang jualan. Entah itu jualan apapun ya, barang murah, barang mahal, barang branded, semuanya pakai cara itu teman-teman ya. Nah, tapi kita di sini akan membahas yang lebih kompleks lagi teman-teman, yaitu gimana sih caranya kita itu bisa menjual produk, tapi harganya lebih tinggi. Misalnya gini teman-teman, saya waktu itu pernah menjadi seorang freelance produk kopi ya teman-teman, produk kopi. Saya ngambilnya dari sales motoris, ya. Saya ngambilnya dari sales motoris, lalu saya jual di warung atau di toko-toko retail, ya. Tentunya saya menjualnya lebih tinggi dari harga si sales motoris ini teman-teman. Tapi nyatanya laku-laku teman-teman, ya. Nyatanya produk saya bisa laku, repeat order, toko tetap belinya sama saya, padahal harga saya lebih tinggi. Sedangkan, waktu itu saya pernah melakukan challenge ya teman-teman dengan sales motoris resminya ya, yang dari distributor itu, saya tantang, beliau untuk memasukkan produk ke sebuah toko dan ternyata gagal dan begitu saya masuk berhasil ya. Padahal harga harga saya lebih tinggi dan pemilik toko tahu teman-teman kalau harga saya itu lebih tinggi dibandingkan sales motorisnya. Bahkan di daerah situ, itu dekat sama grosir ya, harga grosir lebih murah lagi dibandingkan harga motoris. Kenapa kok mau membeli sama saya, ya. Jadi waktu itu pun saya heran teman-teman, kok bisa seperti ini. Nah jadi, gini teman-teman, kalau misalnya kamu ingin menjual produk lebih tinggi ya, kalau kamu tidak mau bersaing di harga, kamu harus bersaing di sesuatu yang lain teman-teman. Nah, sesuatu yang lain itu apa? Yang pertama, bisa pelayanan kita, yang kedua bisa sikap kita, ya, dan masih banyak hal-hal lain teman-teman, ya. Intinya, kalau kamu ingin menjual produk dengan harga yang lebih tinggi, kamu harus memiliki value. Apa itu value? Value itu adalah nilai lebih. Pasti ada alasan, ya, pasti pemilik toko itu punya alasan tersendiri. Kenapa mau membeli produk sama kita, walaupun kita itu jualnya lebih tinggi? Pasti ada alasannya dong, iya nggak? Para pemilik toko, pemilik, warung-warung retail itu orang-orang yang pinter, mereka itu pintar berhitung. Ini kalau saya beli harga segini, saya jual harga segini, untung saya lebih sedikit. Tapi kenapa kok mereka mau membeli? Karena kita memiliki yang namanya value atau nilai lebih. Misalnya nih, saya kasih contoh yang namanya value. Value bisa berupa pelayanan. Misalnya, kalau misalnya sales, resminya, sales motoris dari prinsipal atau dari distributornya, mereka, tidak mau retur misalnya, kita bisa menawari sistem retur. Retur itu ada beberapa cara ya teman-teman, ada switching, ada tuker uang dan lain sebagainya ya. "Bu, ini kalau misalnya nggak laku Bu, nah nanti bisa diganti, varian yang lain. Nanti produk yang ini kita lempar atau kita, tawarkan ke toko yang produk ini laku," kayak gitu. Ya itu namanya switching atau tuker barang teman-teman ya. Nah terus, kalau misalnya pelayanan, terus kita juga bisa bersaing di sikap kita ya, kita harus punya value lebih. Nah, sikap kita itu misalnya gini teman-teman, kita bisa menjadi, orang yang lebih ramah, kita bisa lebih komunikatif ya, orang akan suka teman-teman. Misalnya gini, sales resminya misalnya datang, hanya sekedar jualan habis itu pergi. Lalu kita, memiliki value, kita datang ke toko, kita nggak hanya sekedar transaksi, kita saling bertukar cerita, saling ngobrol ya,
pokoknya nggak langsung pergilah. Orang akan lebih nyaman teman-teman, ya, orang akan lebih nyaman. Itu yang disebut dengan, apa ya, bisa dibilang ikatan emosional ya, antara penjual dan pembeli. Jadi, kalau misalnya orang udah nyaman beli sama kita, meskipun harganya kita mahal ya, orang akan tetap beli sama kita, "Ah, saya mau beli sama Mas Bangkit aja lah." Soalnya kalau misalnya sama Mas Bangkit nanti datang ke sini ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu, dikasih motivasi dulu ya. Banyak teman-teman ya, yang penting kalau misalnya kamu ingin menjual produk dengan harga yang lebih tinggi, kamu harus memiliki value. Entah itu kualitas barangmu ya, entah itu pelayanan kamu, entah itu sikap kamu. Dengan begitu kamu bisa menjual produk lebih tinggi ya, dan yang beli produk kamu itu justru senang. Membeli produk lebih tinggi kok senang? Ya, itulah, salah satu kehebatan ilmu marketing, teman-teman. Ya, dalam dunia sales, dalam dunia marketing, semua hal bisa saja terjadi, ya. Itu adalah, sesuatu yang saya pelajari setelah saya bertahun-tahun menjadi seorang sales ya, teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, ya. Kalau misalnya kalian bekerja nih di, distributor resmi, target itu kan ada banyak ya, teman-teman. Ada target kunjungan, target call, target omset. Nah, kalau misalnya, distributor-distributor yang udah brand besar, itu targetnya itu miliaran, teman-teman, serius ini, miliaran. Nah, untuk pencapaiannya ada yang hitungannya global, ada yang mandiri, ya. Kalau global itu, omset dari sales motoris, omset dari sales grosir digabung. Mampu nggak mencapai target ini, target bulanannya, ya. Waktu itu, waktu saya bergabung di salah satu distributor ya, itu targetnya bisa dibilang nggak masuk akal, tapi target teman-teman ya. Itu padahal udah nggak masuk akal. Produknya pun produk yang bisa dibilang kurang laku, kalahlah sama kompetitor. Tapi kenapa bisa target? Ya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya bukan tentang barang apa yang kita jual, lebih ke siapa yang menjual, ya nggak? Itu memang sebuah hukum yang, berada di dunia sales. Makanya kalau misalnya kamu pernah menjadi seorang sales ya teman-teman, ya, kalau kamu udah pernah menjadi seorang sales, kamu mau nyari kerja di sales manapun itu gampang, ya. Kamu akan direkomendasikan teman-teman. Memang begitulah sistem, dalam dunia sales. Kita hanya susah di awalnya aja, tapi kalau kita udah bisa membangun, apa ya, relasi kita dengan pemilik toko, dengan para sales-sales yang lain, ke depannya udah enak teman-teman ya. Kita kita tinggal memanen hasil dari apa yang kita tanam ya. Pokoknya apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Maka dari sekarang kita harus lebih, apa ya, lebih sering lagi lah menanam hal-hal kebaikan supaya kita menuai atau memanen hal-hal yang baik juga, seperti itu. Oke, itu adalah, rahasia ya teman-teman, sebenarnya bukan rahasia ya, ini hanya sekedar sharing sih. Dan di video-video saya itu tidak ada satupun, niatan saya untuk menggurui, itu enggak. Karena channel ini adalah channel belajar bareng untuk para sales-sales di seluruh Indonesia. Makasih yang udah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang ketemu sama channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya teman-teman. Di 50.000 subscriber nanti saya akan mengadakan giveaway. Dan share, bantu share ya teman-teman video ini supaya channel ini bisa lebih berkembang, bisa lebih dikenal para sales-sales yang lainnya juga, dan bisa menjadi tempat atau platform berkumpulnya para sales, pedagang, supplier dari seluruh Indonesia. Bisa nggak kira-kira teman-teman ya? Yuk bisa yuk. Ditunggu video saya selanjutnya. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.